Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Abah, Saya Pak Kiai. silakan masuk. Iya. Terbanyaknya surat Pak Kiai. Ya, Ya, barangkali tidak habis dijawab. tidak terjawab ya, Iya. karena tidak sesuai jumlah waktu yang dipergunakan menjawab dengan jumlah yang masuk surat-surat ya. Betul. Mm-mm. Tapi yang bersamaan dianggap saja sudah terjawab. Iya, Iya. iya betul. Nah ini Pak Kiai. Iya. Saya seorang ibu Mm-mm. mempunyai anak kecil. Iya, iya, Iya. Kalau tidak mempunyai anak, ibu siapa? iya, Iya betul. Karena adanya anak maka dia jadi ibu. Itu. Tapi biar tidak ada anak juga dipanggil ibu biasa dan Abah. Biasa dipanggil juga ibu. Iya itu panggilan orang. Bapaknya manggil ibu. Padahal bukan Padahal- ibunya. Iya. Jadi suami panggil istri juga ibu dan Nah, Abah ya. itulah. Padahal bukan ibunya. Iya. Sedangkan Quran bilang yang ibu kamu adalah orang yang melahirkan kamu. Iya. Padahal dia tidak dilahirkan oleh istrinya. Iya. Itu bahasa dan Abah. Iya. Bahasa kita ini makin banyak ahli bahasa, makin banyak salah bahasa. Oh, semakin banyak profesor bahasa, Makin banyak salah bahasa. salah bahasa. Iya. Istri dipanggil ibu, Iya. suami dipanggil bapak. Yang paling susah itu dan Abah kalau tinggal di rumah mertua. Iya. Dia panggil ibunya, suaminya bilang, "Bu," mertua yang jawab. Iya. Baru istri panggil lagi suami bapak. Istri bilang, "Pak," ayahnya jawab. Alangkah susahnya itu bahasa dan Abah ya. Iya. Nah, itulah Tapi masalahnya. kalau bahasa Makassar bagus. Itu ada ya. Oh, tetakna. Nah, itu. Tetana ya. Apa lagi? Makna. Makna. Iya. Begini. Bagaimana? Ada seorang ibu punya anak kecil Iya. berumur 7 hari. Iya. Dalam bulan puasa ini saya tidak dapat melaksanakan ibadah puasa. Iya. Saya hanya membayar fidyah. Iya. Pertanyaan saya ialah kapan waktunya fidyah itu saya serahkan? Iya. Apakah pada awal bulan puasa atau pada akhir bulan puasa ataukah tiap-tiap hari? Dan apakah sesudah saya membayar fidyah masih diwajibkan mengganti puasa pada hari-hari lain? Mohon penjelasan. Begini dan Abah. Ini namanya orang Pak Kiai Siti Khairiyah. Khairiyah. Iya. Dari daerah mana? Oh, dari Palu. Palu, iya. Sulawesi Tengah. Oh gitu ya. Ah, Begini dan Abah. iya, Masalah fidyah, iya. bahwa fidyah itu dan Abah adalah haknya orang miskin. Oh iya, fidyah haknya orang miskin. Nah, miskin itu susah setiap hari. Iya. Karena itu melihat hadis likulli yaumin muddun, Ah, setiap hari adalah 1 mud sebagai fidyah dan serahkan kepada si miskin. iya. Bertolak dari kenyataan dan hadis itu, maka dapat ditarik kesimpulan penyerahan fidyah adalah setiap hari. Oh iya, Bukan sebaiknya setiap hari. Sebaiknya setiap hari. Iya. Bukan 1 kali. Iya. Artinya di permulaan Ramadan atau di akhir Ramadan. Iya. Sebab kalau kita lihat sebagai hak si miskin, andai kata kita serahkan dan Abah selesai Ramadan, berarti si miskin itu sudah susah payah baru dapat terima fidyah. Iya. Sebaliknya kalau diserahkan sebelumnya berarti belum ada utang, kita sudah bayar. Oh iya. Nah, itu dan Kalau diserahkan terakhir saja. itulah. Berarti sudah mati miskinnya baru diantar ke hanya. Oh iya. Kan si miskin itu lapar setiap Iya hari. betul. Nah, itulah dan Abah Iya, sebenarnya. iya. Nah, kemudian apakah mereka diwajibkan lagi qadha? Nah, itu. Nampaknya dan Abah, Iya. kalau kita menganalisa Al-Quran, Iya. ada yang dikatakan sakit, ada yang dikatakan yutiqunahu. Iya. Yutikunahu artinya orang mampu. Orang kalau puasa dia mampu tapi membawa resiko. Iya. Artinya kalau dia hamil nanti anak dalam kandungan bisa lemah. Betul. Kalau dia menyusukan? Nanti berkurang air susu, anaknya bisa jatuh sakit. Betul. Padahal dia mampu puasa, Iya. tapi karena membawa risiko, maka Iya. Al-Quran memberikan jalan untuk tidak usah puasa, Iya. bayar fidyah. Bayar saja fidyah. Ya. Ah, Dengan demikian dan Abah, orang sakit wajib qadha. iya. Orang yang hamil menyusukan anak atau yang sudah tua sekali pikun, kepada mereka diwajibkan fidyah. Oh iya. Itu dan Abah. Iya. Nah, Kalau sudah fidyah? apakah wajib qadha lagi? Jawabnya dalam Quran itu tidak ada lagi qadha. Karena orang hamil itu bukan sakit.
Oh, yang tidak sakit di Pak Kiai. Enggak, cuma disebut sakit baik. Iya. Nah, itu kan istilah bahasa Makassar Iya, ya. iya. Kalau orang Makassar ditanya, bagaimana keluarga di rumah? Oh, baik-baik. Ada sakit-sakit baik. Sakit-sakit baik. Sakit-sakit. Iya. Mana pula sakit baik? Mana Iya. pula baik itu sakit? Iya. Nah, itu satu istilah. Iya. Jadi bukan itu orang hamil dan menyusui itu termasuk orang sakit. Oh. Karena dia tidak termasuk orang sakit, maka tidak ada qadha kepadanya. Nah, begitu dan Oh, apa. iya. Iya, tidak ada qadha baginya. Iya, setelah bayar fidyah sudah selesai. Selesai. Enak di. Iya. Iya. Kalau mau enak, hamil aja lah setiap Ramadan. Setiap Ramadan silakan hamil Iya. supaya tidak puasa. Iya, supaya enak. Enak. Tapi saya kira tidak ada orang yang bilang enak. Iya. Baik, Mi. Saya saja yang bilang enak. Iya. Nah, itulah saudara Siti Khairiyah jawaban terhadap pertanyaan Anda. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi, Pak. Kemana dan apa? Nah, ini surat selanjutnya. Jadi dari daerah Sulawesi Tenggara kita pindah ke Sulawesi Selatan, Iya. yaitu ke Sopeng, Kabupaten Sopeng. Iya. Dr. Andus Andi Nur Alam. Iya. Ya, dari Sopeng. Nah, begini saya baca saja, Pak Iya dan Kiai. apa? Saya sampaikan kepada Bapak, Pak Kiai dan Dainaba bahwa saya adalah pendengar setia dialog Pak Kiai dan Dainaba setiap bulan Ramadan. Iya. Selalu saya ikuti. Maka adapun masalah yang belum jelas bagi saya tentang pertanyaan yang saya majukan kepada Bapak, yaitu satu, apabila seseorang menyimpan uang di bank dan setiap bulan ada bunganya dan ada pajaknya, saya tanyakan kepada Bapak, apakah bunga itu merupakan riba? Apakah pajak itu setiap bulan dipotong merupakan zakat? Kalau zakat, apakah tidak perlu dikeluarkan zakatnya lagi? Nah, itu Pak Kiai, itu dulu. Oh, begitu dan apa? Iya. Sekarang masalah bunga. Iya. Orang yang menyimpan uang di bank di mana ada bunganya. Apakah bunga itu masuk riba? Iya. Kalau riba jelas haramnya. Betul. Kalau dia tidak masuk riba, maka tentu dia halal. Iya. Nah, itulah dan apa? Iya. Menurut Profesor Saltut Iya. di dalam kitabnya Al-Fatawa Jilid 2 Iya. mengatakan bahwa bunga bank, bunga deposito, Iya. atau bunga istilah penyimpan di pos giro dulu, Iya. itu tidak termasuk riba. Iya. Itu adalah halal. Ah. Nah, beliau mempunyai alasan bahwa orang yang menyimpan uang di bank itu sama dengan istilah kirot wal mudharabah. Qirat wal mudarabah. Artinya satu dengan modal, satu dengan tenaga, keuntungan dibagi antara pemilik modal dengan yang punya tenaga pengolahnya. Iya. Nah, itulah pendapat Profesor Saltut. Sehingga bunga uang dari bank berupa deposito, tabanas, dan lain-lain itu adalah termasuk halal. Inilah fatwa Profesor Saltut dalam kitabnya Al-Fatawa Jilid 2. Iya. Nah, itu dan apa? Ya, yang kedua lagi. Nah, sekarang masalah pajak dengan zakat. Iya. Apakah pajak itu bisa dihitung zakat? Iya. Nah, apakah zakat bisa dihitung pajak? Iya. Nah, begini dan apa? Ah. Dalam seminar zakat waktu Pak Mar'i masih Dirjen Pajak, itu diadakan seminar zakat dan pajak di Jakarta, yang saya sendiri hadir dan naba mengikuti persoalan itu. Iya. Nah, nyatanya dan naba bahwa pajak dan zakat tidak bisa disamakan. Iya. Lain pajak, lain zakat. Lain zakat. Iya. Zakat itu adalah kewajiban kita kepada Allah, sedangkan pajak itu kewajiban kita kepada negara. Oh, begitu. Jadi kita harus bayar pajak. Ya. Bayar tong zakat. Nah, ya. Dua kita bayar. Benar dan apa? Inilah yang jadi persoalan di waktu seminar. Iya. Sebab asal usulnya pajak ini kalau kita mengambil dari ajaran Islam dan Naba, itu adalah di zaman Khalifah Umar. Iya. Khalifah Umar dan Naba itu betul-betul intensif pemungutan zakat.
Iya, 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 iya. Sehingga belum membentuk ada 5 badan dalam pengumpulan zakat. Iya. Yang pertama badan pemeriksa, penyidik dan penentuan. Iya, iya, ya. Oh, penyidik dulu. Ya, dia lalu selidiki berapa ternaknya atau berapa sawahnya, dan ini termasuk orang tenaga ahli dan apa ini. Oh, iya. Baru dia yang menentukan zakat orang itu. Nah, setelah dibuat sianu alamat ini, ya, maka dia wajib membayar zakat sekian. Iya, 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 iya. Itu dia hanya penaksir saja tugasnya. Tugasnya hanya menaksir saja. Iya. Iya. Lantas yang kedua dan naba, datanglah menerima hasil taksiran itu untuk mengambil barang itu, zakatnya. Iya, 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 iya. Nah, itu badan yang kedua. Jadi badan pemungut. Badan pemungut. Satu badan penaksir, satu badan pemungut. Iya, iya. Jadi yang pemungut ini harus sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh penaksir. Iya, iya. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Iya, iya, iya. Jadi mereka saling kontrol. Iya, iya, betul, betul. Bagus sekali itu. Badan penaksir itu akan pemungut itu akan menyerahkan kepada badan penyimpan. Iya, 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 iya. Ini juga. Ini anunya ini, bendaharanya. Ya, penyimpan ini akan menerima menurut apa yang ditaksir. Iya, iya. Dia karena surat penaksir ada sama dia. Iya, iya, betul. Nah, kok ditaksir 1.000, kau store cuma 900. Iya, iya, iya. Jadi mereka saling kontrol dan apa. Iya, iya. Sesudah badan penyimpannya, kemudian datanglah badan pembagi. Yang keempat. Iya, iya, iya. Nah, dia yang membagi kepada yang berhak. Iya. Dia mengambil harta zakat itu sesuai dengan jumlah yang ada. Iya, iya. Dia bagi. Iya. Nah, kalau ada sisanya dinyatakan belum terbagi keseluruhannya. Iya, iya. Kemudian badan pengawas di antara keempat badan-badan ini. Ada lagi pengawas. Iya. Itu yang kelima itu. Itu danaba. Iya, iya. Sehingga zakat di zaman Khalifah Umar itu betul-betul membuat kekayaan benda negara. Begitu danaba. Iya, iya. Lantas orang yang bukan Islam, maka Umar bin Khattab menetapkan kepada mereka pajak. Oh, iya, 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 iya. Dari situ sumbernya persoalan pajak dan apa? Iya, iya. Orang yang bukan Islam bayar pajak. Betul. Orang yang Islam bayar zakat. Betul. Itu dikumpul semua untuk kepentingan bersama. Betul dan apa? Oh, begitu di. Iya, 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 iya. Sehingga terjadilah keadilan. Betul. Nah, kita sekarang yang jadi sulitnya, kita juga bayar pajak, kita juga bayar zakat. Iya. Nah, itulah yang dibicarakan di seminar bagaimana agar ada peraturan dari negara untuk meringankan yang beragama Islam membayar pajak. Karena zakat sudah dikeluarkan. Iya. Nah, begitu dan naba. Tapi Dirjen Pajak bilang, yang penting itu ada aturannya. Nah, kita ini hanya sekadar pelaksana apa yang ada pada aturan yang ada. Iya, iya. Maka oleh karena itu umat Islam sekarang harus bayar zakat. Iya. Dan harus membayar pajak. Iya, dan biarlah, tidak apa-apa. Iya. Kewajiban kita sebagai warga negara. Moga-moga masa mendatang dan akan ada perubahannya. Insya Allah. Yang kedua lagi pakai. Apa dan apa? Apabila di dalam bulan Ramadan ini setiap mandi pagi dan sore atau di siang hari disiram air kepalanya dengan memakai sampo dan bersikat gigi dengan memakai odol, sahkah puasa atau tidak? Mohon dijelaskan. Begini Naba, sebelum saya menjawab itu saya masih ingin menjelaskan masalah zakat ini. Oh ya, silakan pakai. Masyarakat kita ini barangkali belum paham betul bahwa mereka yang menyimpan uang di bank itu apakah diwajibkan zakat. Itu barangkali belum paham betul. Oh iya. Itu dan Naba, uang dicetak itu ada harus rungguhannya emas. Iya. Jadi begitu uang dicetak, begitu ada rungguhannya emas, supaya uang itu tidak menjadi kertas koran seperti di zaman Jepang. Iya. Untuk itu dan Naba, orang yang menyimpan uang sama artinya dengan mempunyai emas. Oh iya, betul. Betul. Bila uang di bank, apa itu namanya deposito, apa namanya itu tabanas, dan lain-lainnya, sempedas dan semacamnya, itu wajib dizakatkan.
Oh, wajib dizakatkan bila memenuhi syarat. bila memenuhi syarat. Ya. Apa syaratnya Pak Kiai? 2 dan Abah. Apa syaratnya yang 2 itu? 1, 1. cukup masa setahun dalam bank itu. Iya. Yang kedua? Mencapai 1 nisab. Oh, mencapai 1 nisab. Oh, Iya. cukup 1 tahun dan sampai 1 nisab. Iya. Ya. Nah, bagaimana senisab itu Pak Kiai? Nisab itu dan Abah standarnya emas, karena ini uang itu standarnya adalah emas. Iya, betul. Nah, itu 94 gram emas dan Abah. Oh, 94 gram Iya, emas. ya. Ya, kali harga pasar. Sekarang harga pasar kita taruh dan Abah 25.000. Iya, 25.000. Kali 94 gram sama dengan 2.350.000. Iya, 2 juta lebih. Ya. Berarti sudah 1 nisab itu. Iya. Oh. Kalau uang itu sudah mencapai sekian 2.350.000, sudah wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% dan Abah. Oh, iya. Nah, iya. dan bila mencapai 400, 2,5% dari 400. Iya. Kalau sampai 10 juta, 2,5% dari 10 juta. Oh, iya. Tapi kalau di bawah daripada 2 juta tidak dikenakan zakat lagi. Oh, kalau di atas dari 2 juta? Pokoknya 2.350.000 itu karena nilai emas tadi 25.000, maka itu sudah tetap kena 2,5%. Oh, 2,5%. Iya. Nah, itu dan Abah. Nah, lalu harus dikeluarkan zakatnya. Ya, Dan keluarkan zakatnya uangmu sendiri, Iya, bukan betul. uangnya di bank. boleh uang di bank dikurangi, boleh juga uangnya sendiri yang ada. Oh, iya. Itu zakat yang menyangkut uang dan Abah ya. Iya. Zakat yang menyangkut usaha-usaha dagang. Yang punya kios. Oh, iya. Macam-macam zakat ini, Di. Iya dan Abah. Oh, usaha-usaha dagang, Iya. ada kiosnya. Iya. Iya. Tokohnya. Iya. Maka di sini yang disakatkan bukan harga toko dan Abah. Apanya? Harga barang yang sudah menjadi uang itu diperhitungkan semua. Oh, dalam 1 tahun. Iya, berapa Iya. uangnya Iya. dan berapa barangnya. Iya. Uang yang terkumpul sekian dan uang yang melekat pada barang yang belum terjual sekian. Ini diperhitungkan antara modal dan keuntungan, dikeluarkan zakatnya dan Abah. Oh, dikurangi ya. Iya. Bukan dikurangi, dihitung sama. Dihitung sama. Iya. Umpamanya Iya. uang yang ada pada barang sekarang jumlah 1,5 juta. Iya. Itu melekat pada barang. Iya, melekat pada barang. Nah, dan uang yang ada di tangan ada 1 juta. Iya, jadi sudah 2 juta. 2,5 juta. 2,5 juta. Yang terpiutang ada 500.000. Iya. Nah. Maka yang dikeluarkan zakat dulu yang nilai 2,5 juta. Oh. Yang 500.000 nanti di belakang setelah kita terima dari orang yang berutang itu. Oh, begitu. Iya dan Abah. Yang 2 juta saja dikeluarkan. Iya. Oh, iya. Yang iya, kan iya. jumlahnya tadi pada barang dan uang 2 juta. Iya. Yang 500.000 masih di tangan orang. Iya. Yang 2 juta dikeluarkan zakatnya dulu. Jadi barang itu dihitung dan Abah. Oh. Sebagai iya. akhir tahun. Iya. Nah, nanti tahun berikut dihitung lagi. Iya. Barang yang tidak laku, kalau yang lalu kan sudah dizakatkan. Iya. Nah, ini sekarang dihitung lagi dan Abah. Barang yang tidak laku juga dihitung. Iya, tetap dan Abah. Oh. Namanya penjual pada penjual. Iya. Kadang-kadang cepat lakunya, kadang-kadang barang ada yang belum cepat lakunya. Betul. Nah, itu. Oh, begitu, Di. Jadi kalau begitu ada barang sampo, ada barang sikat gigi, ada odol, semua itu harga itu dihitung semua. Dan Abah. Boleh dihitung dengan harga penjualan, boleh dihitung dengan harga pembelian. Oh, iya. Nah, lalu zakat apa lagi, Pak? Nah, yang berikut dan Abah merupakan zakat profesi. Oh, profesi disakatkan? Iya. Pendapatan sebagai hasil profesi dokter, hasil peneliti. Iya. Itu kadang-kadang dan Abah orang menerima uang secara hasil kerja meneliti 1 bulan sampai terima 10 juta. Betul. Nah, itu harus dikeluarkan zakat. Itu hanya cerita orang, Pak Kiai. Saya enggak pernah itu. Enggak pernah dapat. dapat. Dan apa tidak peneliti? Iya, bukan. Paling-paling peneliti otonya perusahaan enggak. Ini bukan itu. Iya. Enggak pernah dapat, Pak Kiai. Enggak pernah dapat. Iya. Iya.
Nah, lantas termasuk juga zakat rumah kontrak dan Abah. Oh, rumah kontrakan. Ya, itu kalau ada usaha kita begitu. Iya, karena rumahnya banyak, dia kontrakkan sebagian. Maka itu harus dikeluarkan zakatnya. Begitu diterima uangnya, begitu dikeluarkan zakatnya bila mencapai 2.350.000. Oh. Nah, itu kalau harga emas 25.000. Iya. Tapi kalau harga emas turun, nilainya juga turun dan Abah. Iya, Nah, betul. Gitu. Oh, iya. Jadi termasuk juga rumah kontrakan. Karena banyak rumahnya di sana kontrakan, sini kontrakan, sini kontrakan. Banyak sekali rumahnya. Lalu harganya itu dalam 1 tahun dihimpun. Betul, hasil bersihnya disakatkan. Oh, Sama juga dengan PT-PT dan Abah. Iya. Taksi, itu harus dikeluarkan zakatnya. Iya. Ya, sebab apabila tidak dikeluarkan zakat, bahayanya besar sekali. Bahayanya besar. Apa itu Pak Kiai bahayanya? Bahayanya di dalam Al-Quran surat Taubah ayat 36. Alladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Artinya? Nah, orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, berilah mereka kabar gembira bahwa kepada mereka nanti disetrikakan itu. Oh, disetrikakan, dikumpulkan semua lalu disetrikakan ke muka mereka. Ke perutnya, ke punggungnya. Ya. Hadza ma kanaztum. Ini yang kau simpan dulu, coba rasai. Oh, bahayanya di. Memang orang miskin tidak pernah begitu di Pak. Apa yang mau dikumpul dan apa? Sedang mau dimakan pun tidak ada. Iya, insya Allah orang miskin terlepas itu. Itulah. Tidak akan disetrikakan ke mukanya. Nah, cuma di dunia ini setengah mati juga dia lapar. Iya. Nah, itu. Bila orang kaya tidak memberikan zakatnya. Betul. Nah, itu. Jadi dalam pengentasan kemiskinan dan Abah, maka zakat termasuk salah satu unsur daripada 5 unsur permanen. Nah, kalau begitu Islam menjelaskan. Bukan hanya mengentaskan si miskin, tetapi mengentaskan yang kaya. Iya. Kenapa yang kaya? Dia kenapa dituntaskan yang kaya dan apa? Tuntaskan kekayaannya itu Allah yang beri. Kalau tidak nanti disetrikakan di akhirat. Itu dia. Jadi benar-benar keadilan Tuhan. Orang yang kaya yang tidak mengeluarkan zakatnya di dunia enak-enak, di akhirat diazab. Orang miskin yang tidak dapat zakat di dunia setengah mati. Iya, di akhirat enak. Tidak kena dia. Tidak kena zakat. Itu keadilan Tuhan ya. Oleh karena itu, dalam rangka pengentasan kemiskinan, zakat adalah unsur yang kedua dari sistem. Dari konsep sistem, konsep Islam pengentasan kemiskinan dan Iya. Oleh karena itulah Pak Kiai, dalam GBHN sekarang kan masalahnya iman dan takwa. Harus bangsa Indonesia begitu. Betul dan Abah. Iya. Apalagi Pak Kiai? Yang berikut dan Abah. Selain dari zakat rumah, uang, kios-kios, rumah yang dikontrakkan, termasuk zakat emas yang mereka miliki. Oh, zakat emas dan perak. Iya. Nah, ini memang ada 2 hadis dan Abah. Ada 2 hadis. Hadis yang pertama mengatakan la zakata fil hulli. Tidak wajib zakat pada emas perhiasan. Oh, iya. Dan hadis yang kedua, seorang wanita yang menggendong anak, di kakinya terdapat 2 gelang emas yang tebal. Iya. Nah, Nabi tanya, sudah dikeluarkan zakatnya? Dia bilang belum. Sudikah kau meletakkan bara api neraka di kaki anakmu? Iya. Lantas wanita itu keluarkan, dipotong zakatnya oleh Nabi. Bertolak dari hadis ini jelas emas pakaian itu wajib disakatkan. Iya. Nah, itu dan Abah. Karena hadisnya berlawanan, dianggap hadis yang pertama dengan hadis yang kedua berlawanan, ada yang menjamak kedua hadis itu. Dikeluarkan cuma 1 kali. Oh, iya. Kalau mau dikeluarkan 1 kali, yang mewajibkan sudah terpenuhi, dan yang tidak mewajibkan juga sudah terpenuhi. Iya. Tapi ada pendapat ulama lain yang menantang itu. Ada lagi pendapat menantang itu Pak Kiai. Dia bilang kan ini 2 hadis berlawanan. Perlu dianalisa di antara kedua hadis itu. Iya. Ternyata 1 hadis kuat, 1 hadis lemah. Maka yang lemah jatuh, yang kuat berdiri. Iya. Yang mana yang kuat? Mana yang kuat? Emas pakaian wajib disakatkan. Hadis yang lemah la zakata fil hulli, itu hadisnya lemah. Dengan demikian wajib emas yang dimiliki itu dikeluarkan zakatnya. Kalau sampai senisab. Iya. Iya.
Tapi ada juga kadang-kadang orang bilang, saya tidak punya senisab, anak juga saya tidak cukup, suami juga tidak cukup. Iya, iya. Padahal itu satu periuk nasi harus dihitung satu dan Iya, iya. Jadi rantainya ibu, rantai anak, rantai bapak. Iya. Gelang ibu. Apakah ada lagi rantai bapak? Oh iya, sekarang banyak bapak pakai rantai dan abang. Oh iya. Tuh. Ya, ada dikalungkan di lehernya. Iya. Iya. Jadi rantai ibu, rantai bapak, rantai anak dihitung satu. Iya. Kemudian gelang ibu, gelang bapak, gelang anak dihitung satu. Iya, iya. Anting-anting ibu, anting-anting anak, anting-antingnya bapak juga dihitung satu. Oh, pakai itu anting-anting bapaknya. Nah, itulah dunia modern sekarang dan abang. Iya. Iya. Iya, jadi akhirnya kena zakat nih. Iya. Nah, itu dan apa persoalannya. Iya. Nah, itulah yang menyangkut masalah zakat. Iya. Nah, sekarang dan apa? Pertanyaan masalah mandi pada siang hari bersampo dan odol gigi. Iya. Nah, begini, kalau hari terlalu panas, ini bagi laki-laki itu wanita dan apa yang tanya itu? Ini laki-laki itu pakai. Oh, laki-laki. Dr. Andus Andi Nur Alam. Iya. Dr. Andus. Iya. Begini dan abang. Iya. Masalah mandi bagi laki-laki menyiram kepala tidak ada masalahnya. Iya. Cuma jangan terlalu waktu tengah hari atau dengan saat udara panas sekali. Apalagi sekarang penghujan Pak Kiai. Iya, jadi cocok memang. Nah, kemudian masalah gosok gigi. Memang tidak membatalkan puasa dan apa? Iya, pakai odol. Biar pakai odol tidak tidak membatalkan. Batal tuh pakai kalau Kenapa? Odolnya dimakan. Oh iya. Kalau odolnya ditelan. Jelas apa saja yang dimasukkan ke dalam perutnya itu batal dan apa. Iya. Tapi kalau sekedar menggosok gigi kan tidak dimakan. Oh ya, asal jangan dimakan ya. Iya. Cuma menghindarkan akan lebih baik. Iya. Jadi kita paling bagus kalau gosok gigi dan apa, satu selesai buka puasa. Iya. Mau ke masjid. Iya. Yang kedua selesai makan sahur. Iya. Mau ke masjid. Iya. Itulah tempat yang paling bagus menggosok gigi. Betul. Namun kalau pagi-pagi digosok tidak membatalkan, menghindarkan lebih bagus. Oh iya. Baik Pak Kiai. Iya. Jadi saya cukupkan sampai di sini dulu. Baiklah dan apa? Ya, saya permisi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.